Nah Bapak Ibu Saudara, 2 minggu ini saya akan menyoroti tentang dosa dan pertobatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak gereja Tuhan mereka lebih suka berbicara tentang mujizat, berkat, mendeklarasikan kuasa Tuhan, mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dan pemulihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu tidak salah. Kita butuh itu semua. Amin. Kita butuh berkat, kita butuh mujizat. Kita butuh mendemonstrasikan kuasa Allah, mendeklarasikan kuasa Tuhan dan pemulihan di dalam segala sesuatu. Itu tidak hanya kerinduan saudara, tetapi itu janji Tuhan buat kita. Amin. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Ya. Ada penghambat, ada tirai yang memisahkan antara perkenanan Tuhan, saudaraku, yaitu dosa. Itu makanya dosa harus diselesaikan. Berkat itu mudah bagi Tuhan. Mujizat itu mudah bagi Tuhan. Bukan hanya yang sulit bagi Tuhan. Mendemonstrasikan kuasanya di tengah-tengah gerejanya, itu bukan hanya yang sulit bagi Tuhan. Mendeklarasikan kuasa Tuhan dan memulihkan segala sesuatu, bukan hanya yang sukar bagi Tuhan. Itu sangat mudah. Tetapi menyelesaikan dosa, itu harus menyerahkan nyawa, saudaraku. Nyawa taruhannya. Nyawa taruhannya. Tidak mudah. Karena semua penghambat terbesar, itu karena dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lebih banyak gereja suka dengan mujizat. Itu kita nggak anti itu. Banyak hamba Tuhan menyampaikan bahwa mereka tidak anti mujizat, nggak anti berkat. Kita butuh itu kok. Itu pengalaman kita dengan Tuhan, kita perlu berkat. Amin. Kita hidup perlu berkat. Kita hidup perlu mujizat. Kita hidup perlu demonstrasi kuasa Allah. Mendeklarasikan kuasa Tuhan dan pemulihan segala sesuatu. Kita butuh itu supaya orang melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, adalah masalah besar yang harus kita selesaikan. Dan itu menjadi concernnya Tuhan Yesus di kayu salib. Yaitu menyelesaikan dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa banyak orang itu tidak suka ketika dosa dan pertobatan itu dibahas? Yang pertama saudaraku, alasan yang sering kali kita dengar, semua orang kan berdosa, ngapain dosa dibahas-bahas? Emangnya siapa yang tidak berdosa di antara saudara? Semua kita berdosa. Emangnya kalau semua kita berdosa, dosa tidak perlu dibahas? Apakah dosa tidak perlu diselesaikan? Dosa harus dibahas dan dosa harus diselesaikan. Amin. Harus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk hidup kudus itu bukan hal yang mudah. Susah. Bertobat itu susah, Pak. Susah. Om pendeta aja banyak yang tidak bertobat. Pelayan-pelayan Tuhan aja tidak bertobat. Bagaimana jemaat suruh bertobat? Susah, Pak. Berat. Baca firman, ya berat, Pak. Tuhan tahulah, Pak, kelemahan kita. Tuhan tahulah, Pak, dosa kita. Tuhan tahu, Pak, dan Tuhan tahu. Iya, you gak usah ngomong Tuhan tahu. Tetapi itu perlu diberesin. Itu perlu diselesaikan. Yesus sudah menyelesaikan itu dengan penderitaan di kayu salib. Artinya apa? Dosa itu mendatangkan penderitaan, Pak. Jadi harus diberesin, diselesaikan. Tapi banyak orang begitu bicara tentang dosa, lalah kamu menghakimi ya. Kamu seperti ahli Taurat. Kamu sok suci kamu. Saudara yang kasih Tuhan, kebenaran itu bukan abu-abu. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Dosa ya dosa, Pak. Seringkali gereja abu-abu. Abu-abu. Kebenaran bukan abu-abu, Pak. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang khotbah dosa ini tidak semua orang suka.
Karena orang lebih suka dengan nubuatan. Nubuatan itu penting. Tapi kalau ada dosa, dosa itu menjadi penghambat nubuatan itu. Mujizat penting, berkat penting, itu janji Tuhan. Tapi berkat dan mujizat terhambat oleh karena dosa. Kehancuran dunia dan bumi ini karena dosa manusia. Waktu banjir bandang datang, manusia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan gak perlu ngomong. Tuhan cuma bilang, aku berbicara lewat kayu gelondongan yang kamu lihat itu. Bagaimana kerakusan manusia. Dia menghabisi alam, tapi dia tidak bisa merawat alam. Yaitu banjir bandang, kayu gelondongan, rumah rusak, tanah ladang, sawah semua rusak. Lihat itu. Tuhan gak perlu jawab. Melalui bencana alam, Tuhan berbicara dengan manusia. Hei, hidupmu dari alam. Jangan hanya kamu ambil hasilnya, tapi kamu tidak bisa menjaga alam. Bagaimana cara kita menjaga alam ini? Hiduplah dalam kekudusan. Amin. Maka tanah yang kau injak menjadi tanah yang diberkati Tuhan. Tapi ketika hidupmu berdosa, di mana kau injak, di situ jadi kutuk, Pak. Rumah tanggamu tidak ada hadirat Tuhan di situ. Nggak ada damai sejahtera di situ. Ya. Suara yang dikasih Tuhan, dulu saya sering kali khotbah begini. Ada yang wah saya bosen, khotbahnya nggak enak. Karena orang kalau tidak mau bertobat Pak, pasti dia nggak suka dengan khotbah model begini. Nggak suka pasti. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, kalau gereja tidak menyampaikan tentang hal ini, artinya apa saudaraku? Gereja kehilangan salah satu fungsi utamanya. Amin. Dosa memang bukan untuk diumbar, tapi dosa harus diselesaikan. Dosa harus diatasi, harus dihentikan. Ya, jadi sekali lagi kalau kita tidak membahas dan tidak menyelesaikan dosa, itu artinya gereja kehilangan salah satu fungsi utamanya. Akhirnya apa nanti? Gereja abu-abu. Saya komitmen, Bapak Ibu menjadi saksi, di tempat kita tidak akan menikahkan orang yang cerai hidup. Ya, Bapak Ibu bisa jadi saksinya dalam perjalanan gereja ini. Saya tidak akan menikahkan orang yang cerai hidup. Ada orang yang pernah tegur saya, Pak Yusak jemaatnya sedikit tapi belagu. Datang Pak, ibadah di sini. Ya, dia ngomong terus terang sama saya. Kan kehadiran kami bisa menambah jemaatnya Pak Yusak. Saya bilang penambahan jemaat saya suka. Saya senang. Tetapi saya tidak mau berdosa di dalam dosa yang kamu buat. Saya ngomong begitu. Dia marah Pak. Saya benar-benar jawab begitu. Kamu menikah, kalau ini pertama kali saya setuju. Tapi karena kamu sudah cerai hidup, dan kamu sudah menipu pendeta sebelumnya, jadi nggak mungkin saya lakukan. Saya bilang sama dia, saya tidak mau berdosa di dalam dosa yang kamu buat. Memang setan itu cari teman Pak. Karena dia nggak mau binasa sendirian. Dia cari teman. Kita sering kali berlindung di balik daripada dia kumpul kebo. Ya udah tahu itu salah, dia jadi kerbau sekalian. Iya. Jadi mungkin memang kita jadi nggak bertambah jemaat. Tapi kan kebenaran perlu disampaikan. Apa Pak Yusak tidak, saya pernah melakukan kesalahan. Saya minta pendapat dari pemimpin-pemimpin. Yang penting ada surat cerai. Habis itu hatiku nggak sejahtera. Hatiku nggak damai. Bapak Ibu Saudara. Ya hatiku nggak damai, hatiku nggak sukacita, hatiku nggak tenang. Saya merasa bersalah, saya merasa
Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya nggak bahas ini, ya. Cuman saya mau bilang begini, bahwa kebenaran itu bukan abu-abu. Ya, coba lihat di dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Jadi tema hari ini berbicara tentang perkenanan Tuhan. Katakan perkenanan Tuhan. Ya, jadi kita harus hidup untuk perkenanan Tuhan. Bukan untuk menyenangkan siapa-siapa. Tapi untuk perkenanan Tuhan. 2 Korintus 6 ayat yang kedua. Dua Korintus 6 ayat yang kedua. Satu, dua, tiga. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Katakan hari ini. Bukan besok, bukan lusa, dan bukan nanti. Tapi hari ini. Artinya apa? Di saat saudara memutuskan untuk bertobat, di situ terjadi keselamatan. Amin. Di situ terjadi perkenanan. Jadi pertobatan itu nggak boleh nanti, tapi sekarang. Bertobat itu sekarang, bukan nanti. Saya pernah ditegur hamba Tuhan ketika saya menyampaikan pendapat ini. Sama yang saya dapatkan adalah, so suci kamu. Emangnya kamu pendeta paling suci? Saya bilang bukan. Tapi bukan berarti kalau kita berdosa, berarti dosa nggak boleh dibicarakan. Bukan berarti dosa nggak perlu dibahas. Semua kita berdosa, Tuhan tahu. Tapi bukan berarti dosa nggak boleh dibahas. Karena dosa ini sangat-sangat berbahaya buat kita. Karena dosa ini membuat kita menjadi seteru Allah, Pak. Musuhnya Allah itu dosa. Tapi kebenaran itu Allah sendiri. Amin. Yesus itu kebenaran. Jadi dia nggak bisa berkompromi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu aku berkenan. Jadi pertobatan itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Berkenan. Ya jangankan Tuhan lah. Bapak Ibu ketika saudara punya anak, punya putra, putri. Dia menunjukkan sebuah perubahan. Bapak Ibu senang kan? Senang Pak. Senang pasti. Pasti senang. Ya. Atau Bapak Ibu punya karyawan. Dia menunjukkan ketika dia berbuat salah, dia menunjukkan perubahannya. Etos kerjanya bisa lebih baik. Itu kan Bapak Ibu pasti senang. Tapi kan banyak anak-anak hari-hari ini dan benar-benar menyebalkan. Udah ditolong tapi nggak mau berubah. Udah dibantu tapi nggak mau berubah. Mujizat yang Tuhan berikan dalam hidup kita, Pak, tujuannya supaya kita hidup dalam pertobatan. Amin. Iya. Berkat juga begitu. Agar melalui berkat itu kita memuliakan Tuhan. Jadi mujizat itu Tuhan beri, Tuhan nyatakan dalam hidup kita supaya kita bertobat, Pak. Tapi seringkali mujizat tidak membuat orang bertobat. Kalau ditolong ya harus bersyukur. Puji Tuhan masih ada keluarga, masih ada saudara yang mau menolong, yang mau membantu, mau mensupport kita. Tapi seringkali itu disia-siakan. Nah itulah kondisi kita hari-hari ini. Kita sebagai anak Tuhan seringkali menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi ada 3 alasan tadi kenapa banyak orang susah untuk bertobat. Ya kan? Alasan yang pertama yaitu tadi semua orang sudah berdosa. Jadi dosa jangan dibahas terus. Bapak Ibu,
Setelah saya telusuri, setelah saya renungkan, ternyata itu ciri jawaban orang yang tidak mau bertobat, Pak. Benar. Orang yang tidak mau bertobat itu ciri salah satu jawabannya itu. Karena setan gak suka. Suruh dia bertobat, gak suka dia. Gak suka, telinganya panas. Telinganya panas. Pak. Yang kedua, sok suci kamu. Sok suci memang gak boleh, kita harus hidup dalam kesucian. Sok suci gak boleh. Tapi bukan berarti orang yang mengingatkanmu. Jadi begini loh. Kalau ada orang yang menasihati, puji Tuhan, amin. Kalau suami mengingatkan, ya puji Tuhan. Kalau istri mengingatkan, ya puji Tuhan. Orang tua juga kalau anak-anak mengingatkan, ya jangan marah Pak. Kamu kan masih anak-anak. Bisa saja Tuhan pakai dia untuk mengingatkan orang tuanya. Karena seringkali orang tua merasa banyak pengalaman, jadi sok benar. Iya. Kadang melalui anak-anak juga kita diingatkan Pak. Oh iya ya, kata-kataku mungkin sudah terlalu kasar. Membuat dia terluka. Jadi paling tidak dengan dia hidup seperti itu benar-benar seharusnya menjadi pengingat buat kita. Yang selama ini sok tahu, sok benar. Karena kan kelemahan kita sebagai orang tua kan sok benar, betul enggak? Kalau Bapak Ibu enggak ya, saya ya. Saya seringkali sok benar dengan anak-anakku. Kalau Bapak Ibu enggak, ya, luar biasa. Ya enggak. Iya, kadang melalui anak-anak Pak. Melalui anak-anak. Kadang kita diingatkan. Ya. Karena begini Bapak Ibu. Semarah-marahnya saudara, itu selembut-lembutnya saya Pak. Apalagi kalau saya marah Pak. Iya. Saya ini kan kalau ngomong itu kayak orang mau berantem Pak. Iya. Bapak Ibu, istri dan anak saya coba saudara bisa bayangkan. Ngobrol di rumah itu kayak orang berantem Pak. Sampai saya itu dikritik sama istri dan kedua anak perempuan saya. Kalau yang laki dia tidak pernah komen, dia nggak pernah kritik saya, dia nggak pernah. Yang perempuan hebat 3 orang itu saudara. Saya coba renung-renung, saya marah di mana ya tadi? Apanya yang saya marah ya? Tapi ya itulah Bapak Ibu Saudara, kadang kita merasa bahwa benar cara kita. Kadang Tuhan pakai anak-anak kita Pak. Itu makanya kita sebagai orang tua belajar dengar anaknya ngomong. Jangan abaikan. Ya, kadang Tuhan bisa pakai dia kok Pak. Untuk mengingatkan kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, dosa tidak dibahas dan tidak diselesaikan dengan pertobatan. Itu artinya gereja kehilangan salah satu fungsi utamanya. Akhirnya apa? Gereja jadi abu-abu. Gereja jadi nggak ada dampaknya. Karena antara dunia dan gereja sama saja. Karena dunia konsepnya begitu. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ada kata bijak ya, mungkin sering kali kita dengar lah di media sosial ya, kata bijak begini. Lebih baik engkau dengan susah payah ke sorga daripada dengan sukarela ke neraka. Memang untuk hidup dalam pertobatan itu nggak gampang Pak. Nggak gampang. Karena itu berlawanan dengan roh daging kita sendiri yang kita perlu lawan. Nggak gampang. Kalau musuh kita dari luar, kita mudah menyiasatinya. Tapi musuh terberat itu dalam diri kita sendiri Pak. Di dalam kita. Seorang ngusir orang luar itu gampang daripada ngusir orang yang ada di dalam rumahmu. Itu
gak gampang. Tapi dosa itu bagikan penalu. Benalu yang menggerogoti kebaikan-kebaikan di dalam dirimu yang Tuhan sudah kerjakan. Tanpa kita sadari. Dia akan menggerogoti. Yesus menghidupkan. Tapi dosa itu mematikan. Dosa itu mematikan. Tapi seringkali saudaraku kita punya banyak alasan. Kita kan tinggal di dunia Pak. Dunianya penuh dosa. Ya gimana kita gak berdosa? Betul. Tapi kan Tuhan kasih tanggung jawab buat kita. Untuk kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Ada tanggung jawab. Mentalitas kita harus berubah. Paradigma kita harus berubah. Posisi kita harus tahu. Kita ini siapa di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan menempatkan kita di bumi. Amin. Jangan menjadi serupa. Tuhan bilang, iya kamu memang ada di dunia. Tapi kamu jangan menjadi sama seperti dunia ini. Bagaimana bisa menyelamatkan dunia kalau kamu sama seperti dunia? Bagaimana kamu bisa mengubahkan dunia kalau kamu saja perilakumu sama seperti dunia? Itu makanya suara kita ini rock, katakan rock. Representative of Christ Kingdom. Ambasador, perwakilannya Tuhan. Jadi rock itu bukan hanya nama gereja, tapi itu identitas kita. Amin. Kita juga KA, keluarga Allah. Amin. Lihat kiri kanan, suara itu keluarga Allah. Katakan amin. Kita ini keluarga Allah. Itu bukannya nama organisasi, tapi kita ini punya identitas. Identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Mau keluarga diberkati? Mau? Family blessing. Amin. Family blessing. Habis itu apa? Happy family. Lengkap sudah berkatnya. Amin. Ya itu kan identitas kita. Kita harus happy, kita harus sukacita. Dosa membuat orang murah mukanya. Karena dosa itu selalu ketakutan dia. Dia nggak bisa bebas, dia nggak merdeka karena takut ketahuan. Itu cirinya. Dia ingin tersembunyi, tapi mematikan. Ya. Ruang geraknya tersembunyi dia. Di tempat gelap, tapi mematikan. Itu makanya terangkan dunia ini dengan terangnya dari Tuhan. Agar terang Tuhan itu bercahaya sehingga orang bisa melihat kebaikanmu di dalam Tuhan. Amin. Jadi orang bisa melihat kebaikan Tuhan melalui saudara. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Kenapa kita harus bertobat? Karena bertobat itu Tuhan kenan. Amin. Oke, coba lihat Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. Oke, ini kita tolong ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 22. 1, 2, 3. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu itu. Niat hati ada yang tahu? Tidak ada yang tahu. Makanya dosa itu selalu tersembunyi. Tapi yang tersembunyi Tuhan tahu. Niat hati kita Tuhan tahu. Itu makanya dosa itu mematikan. Dia bagikan benalu yang menggerogoti hidup kita. Berkat digerogoti. Mujizat digerogoti. Kesungguhan kita digerogoti. Iman kita bisa digerogoti. Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita harus bertobat? Yang pertama karena Tuhan suka dengan pertobatan kita. Dan pertobatan itu sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi kita harus menjadi Kristen sejati Pak. Apa itu Kristen sejati? Yaitu Kristen yang mau hidup dalam pertobatan dan terus menerus menjaga kekudusan hidup. Dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Jadi
Supaya pertobatan itu terus menerus kita alami. Jangan lupa hidup bersekutu dengan Tuhan. Amin. Iya, karena kekudusan tanpa kekuatan Tuhan nggak bisa kuat, Pak. Kita nggak kuat. Daging ini kan lemah, kata firman Tuhan. Daging ini lemah. Tapi bagaimana supaya daging ini bisa melawan dosa? Harus memiliki persekutuan dengan Tuhan secara terus menerus. Yang kedua, harus punya komunitas yang sehat. Amin. Komunitas yang sehat. Jangan bertobat sendirian. Kalau nggak punya komunitas, ini berbahaya. Saudara yang dikasih Tuhan, domba itu salah satu binatang yang lemah. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, singa, beruang, nggak akan berani menerkam domba yang lemah itu apabila domba itu sedang berkumpul, Pak. Dia nggak berani, tapi dia akan ngintip kapan domba-domba itu berpencar. Kapan domba-domba yang lemah itu keluar dari tawanan, disitulah si singa ini akan menerkam mangsanya. Jadi kita perlu komunitas, tapi komunitasnya harus sehat. Karena banyak juga komunitas yang nggak sehat. Jeruk makan jeruk di situ. Ya. Jadi gitu, Pak. Komunitas banyak. Yang dulu berkobar-kobar sejati. Sekarang satu persatu pada hilang. Karena kembali ke kodrat lamanya. Halil, mau ikut camp 1000 kali juga kalau nggak punya kemauan untuk bertobat. Nggak bisa, Pak. Semangatnya cuma di camp, tok. Jadi harus terus menerus memelihara persekutuan dengan Tuhan dan membangun komunitas yang sehat. Karena kita nggak bisa sendirian, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Sendirian itu. Sekuat apa kita? Itu makanya komunitas terbaik kita, yaitu mulai dari keluarga kita, Pak. Mulai dari keluarga kita. Support system kita itu mulai dari keluarga. Dalam kesulitan kita, keluargalah orang pertama yang menjadi support system kita. Bukan orang luar. Bukan pendeta, saudara. Bukan berarti saudara tidak boleh cari pendeta. Cari pendeta penting. Tapi support system dalam keluarga itu penting. Sebab mereka adalah modal utama kekuatan kita dalam menghadapi masa sulit. Itu keluarga, Pak. Keluarga. Itu makanya saya punya prinsip. Saudara bisa meninggalkan saya satu saat. Tapi keluarga saya akan selalu ada buat saya. Dan saya ada buat mereka. Itu makanya hatiku berpaut sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya nggak mau mengikat saudara. Tapi ketika hatimu terikat sama Tuhan, saudara tahu apa yang saudara lakukan untuk pekerjaan Tuhan ini. Amin. Ya. Jadi kita sama-sama menyembah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kenapa kita harus bertobat? Yang kedua adalah karena pertobatan hidup penuh sukacita. Sebaliknya dosa membuatmu kamu muram. Lihat Kejadian 4 ayat yang ke-6 dan 7. Ya, Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Pertobatan itu membuat orang enjoy, Pak. Hidupnya merdeka. Kejadian 4 ayat 6 dan 7. Tapi beda kalau dosa. Ya. Baca 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu.
ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dosa membuat orang jauh dari sukacita dan damai sejahtera dan ketenangan. Karena dia itu menekan, menghimpit, mengikat hidup orang. Tapi pertobatan membuat wajah kita berseri-seri. Karena pertobatan itu bagaikan kebaikan menurut Tuhan. Bertobat itu baik, Pak. Bertobat itu baik. Jangan kita mengabaikan hal yang baik itu. Dosa, uang berapapun tidak cukup. Tapi pertobatan membuat orang bisa mengucap syukur dalam kekurangan. Itu beda. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, dosa itu harus dibicarakan dan diselesaikan. Jangan sampai cukup dibicarakan, tapi harus diselesaikan. Dan cara dosa menyelesaikannya itu bertobat. Itu Pak. Dan pertobatan itu saudara nggak perlu panggil pendeta. Saudara tidak perlu tunggu penyataan khusus, enggak usah. Bertobat itu penting dan baik. Dosa itu mencelakakan hidupmu. Udah tahu, kecuali kalau orang yang baru percaya Yesus mungkin perlu dijelaskan, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, ya, kenapa kita harus bertobat? Yang ketiga, akses kita menjadi lebih mudah dengan Tuhan. Amin. Menjadi lebih mudah, Pak. Dosa itu menghambat akses kita dengan Tuhan. Ada yang mau mencuri, lalu dia berdoa, Tuhan tolong saya. Ketika saya mencuri tidak ada yang melihat. Itu orang kurang ajar. Itu orang yang mempermainkan kebaikan Tuhan. Nggak ada yang berdoa. Ya, coba lihat ayatnya. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Jadi kita punya akses. Lebih mudah, Pak. Satu, dua, tiga. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Saya percaya Bapak dan Ibu Purba kalau sedang tidak bertengkar dengan istri, komunikasinya pasti enak. Betul enggak? Lancar. Tapi coba kalau bertengkar. Pasti punggung-punggungan. Ya kan, istri lewat, suami melenggang. Ada pemisah, ada penghambat. Karena ada masalah. Dosa itu masalah, Pak. Jangan main-main. Dosa itu masalah. Mau dosa apa aja lah. Dosa itu masalah. Dosa menghambat akses kita dengan Tuhan. Ya kan Tuhan kan sudah mengampuni. Betul. Tuhan itu mengampuni. Tapi jangan mempermainkan pengampunan dari Tuhan. Jangan alasan pengampunan kita bebas berbuat dosa. Bukankah bagian lain firman Tuhan berkata begini, jangan engkau salah menyalahgunakan keselamatan dari Tuhan. Amin. Jangan salah gunakan. Atau mempermainkan keselamatan dari Tuhan. Jangan mengatasnamakan Tuhan itu baik, penuh belas kasihan, murah hati dan mengampuni. Lalu kita seenaknya. Ya nggak bisa. Sama seperti anak-anak yang punya usaha orang tuanya. Lalu dia seenaknya datang kerja, pulang seenaknya. Dia menggunakan uang seenaknya. Saya percaya anak seperti itu saudara akan didik dengan keras. Betul nggak? Justru karena dia anak, dia harus menjaga apa yang sudah papa mamanya usahakan. Amin.
Keluarga itu harus kerjanya lebih jujur daripada orang lain. Begitu. Itu prinsip kerajaan Allah itu. Keluarga harus lebih rajin daripada yang lain. Dia harus menjaga. Karena belum tentu dia kerja sama orang lain. Dia bisa dipercaya. Tapi kan kadang kita ini pola pikirnya berubah. Justru kalau kerja sama keluarga seenaknya kita. Pelayanan juga seenaknya. Oh kan yang gembala kan bapak gua. Gua bosnya kan saudara gua. Gak apa-apa. Paling juga nanti saya dimaafin. Itu mentalitas gak baik itu. Mentalitas gak benar. Justru Bapak Ibu Saudara, saya kan dari awal bertobat itu saya selalu tinggal dengan hamba Tuhan. Nomor pertama yang saya lakukan adalah menjaga nama baiknya. Baik di rumah, di sekretariat, maupun di luar rumah. Saya harus menjaga nama baiknya. Karena bagi saya tinggal di sekretariat itu anugerah. Anugerah. Jadi bagi saya tinggal dengan hamba Tuhan di sekretariat itu benar-benar mendapatkan banyak nasihat. Jadi saya bersyukur. Jadi orang pertama yang perlu saya jaga adalah keluarga di dalam sekretariat itu. Enggak boleh. Itu makanya Bapak Ibu Saudaraku, saya pernah ngomong begini sama salah satu pendeta senior di tempat kita. Ya. Saya pernah ngomong gini, Pak, kalau saya selama ada di Purwokerto, ya, saya menipu uang, atau saya pinjam uangnya orang, silakan saya dipecat dari gereja, jangan saya diskors. Dipecat, Pak. Saya siap. Saya ngomong sama pendeta senior kita. Lalu dia bilang begini, Yusak, saya percaya kamu. Saya percaya sama kamu. Karena buat apa Pak jadi pendeta tapi hidupnya gak benar? Buat apa? Saya punya keluarga, saya punya tanggung jawab. Saya punya tanggung jawab buat anak istri saya. Dan saya punya tanggung jawab dengan saudara. Apa jadinya kalau hidupku tidak benar? Jadi saya belajar, tidak mudah iya, tapi saya mau belajar karena ada tanggung jawab yang besar. Ada tanggung jawab. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kita punya tanggung jawab, Pak. Kalau Bapak Ibu percayakan pelayanan, layani dengan sukacita. Layani dengan sukacita. Mungkin gereja nggak bisa buat apa-apa, balas apa-apa dengan saudara. Tapi layani dengan sukacita, dengan tanggung jawab. Nggak mungkin Tuhan sia-siakan segala jerih lelah Bapak Ibu. Nggak mungkin Tuhan abaikan. Bisa saja Tuhan akan pakai anak Bapak Ibu diberkati lebih daripada saudara. Ya. Saya dulu bukan orang yang bisa nyanyi, Pak. Nggak bisa nyanyi. Saya ngatur kursi di gereja aja sudah puji Tuhan. Suruh pakai dasi lagi. Karena semua yang tugas suruh pakai dasi. Jadi tugas saya ngatur kursi Pak. Datang lebih awal, pulang terlambat. Kenapa? Habis ngatur kursi, selesai ibadah semua jemaat pulang. Saya ngatur lagi kursinya. Ngepel gereja. Itu tok yang bisa saya lakukan. Kok bisa jadi hamba Tuhan Pak? Yaitu perjalanan Tuhan dan promosi dari Tuhan. Promosi dari Tuhan. Nggak bisa nyanyi, tapi Tuhan bisa ubahkan suaraku.